Halo, Assalamualaikum semuanya para pecinta gapi di Indonesia dimanapun Anda berada. Perkenalkan, kami dari Regen Gapi Farm. Saya sendiri Daini Fadilah, biasa disebut Dani. Kita Regen Gapi Farm itu berdiri di tahun 2010. Pergerakan awalnya kita di perkokian. Nah, kita bergerak di pergapian mulai dari 1,5 tahun, dimulai dari sekarang gitu. Kita bergerak di pergapian dengan suhu dingin. Itu cara utamanya cukup aklimasi ya. Jadi aklimasi itu penting. Dimana aklimasi itu kita nggak bisa secara langsung ikan itu diaklimasi di air itu secara sebentar gitu ya. Kita meski menggunakan proses yang agak lama juga, jadi bisa 2 atau 3 jam barulah ikan bisa beradaptasi di suhunya. Nah, begitupun kita di sini untuk pemindahan ikan dari satu tempat ke tempat yang lainnya juga kita menggunakan sistem aklimasi gitu, tetap harus aklimasi. Ya, untuk rekan-rekan sering bertanya bagaimana cara hidup gapi di air dingin. Jawabannya itu bisa atau enggak? Jawabannya itu bisa ya. Air dingin itu memang tidak terlalu pertumbuhannya itu agak sedikit lambat, namun secara dia untuk jangka tumbuhnya itu lebih bagus lagi jika menggunakan air dingin ya. Bukan air dingin kulkas ya, tapi memang suhunya di suhu dingin seperti itu. Cuma skalanya aja agak sedikit lama gitu. Kelebihan dari farm kita, di mana ikan tersebut memiliki postur tubuh yang menurut saya pribadi itu cukup besar ya, dari segi jantan maupun betinanya. Karena itu tadi dari proses air yang memang suhunya dingin itu, dia sekali berpola untuk bisa tumbuhnya itu lebih bagus daripada yang mungkin suhunya di bawah atau kayak gimana kayak gitu ya. Tapi memang agak sedikit lama, tapi sekalinya jadi itu lebih besar dia ukurannya. Cara pengembangbiakan kami termasuk unik ya, dimana banyak juga mungkin rekan-rekan yang lainnya itu menggunakan sistem koloni. Nah, di koloni ini kita menselektif breeding ya di satu kolam. Jadi induk betina dan induk jantannya juga harus memang sudah masuk seleksi gitu. Jadi nggak bisa main sembarangan. Nah, makanya itu di saat anak-anaknya nanti usia 1 bulan atau 1 bulan lebih, jika sudah terlihat jantan dan betinanya, itu diusahakan harus dipindahkan, dipisah jantan dan betina. Fungsinya agar tidak terjadi kawin dini seperti itu. Oke, cara pengembangbiakan kami itu di sini menggunakan sistem koloni. Tapi koloni yang kami buat itu sistemnya itu dia sistem massal namun selective breeding gitu. Ada juga orang yang memang satu pasang atau trio. Nah, fungsinya juga sama untuk menjaga daripada genetiknya tersebut. Nah, kami juga di sini sistem koloni pun sama, menjaga genetiknya juga. Tapi menggunakan sistem koloni gitu. Dari mana si indukan betina itu lebih banyak daripada si jantannya seperti itu. Ini untuk produksi lebih massalnya seperti itu. Oke, untuk betina yang sudah hamil, kita otomatis itu memisahkan ya daripada koloninya tersebut gitu. Nah, cara pemisahnya itu cukup disediakan aja wadah atau apapun yang memang tempat itu bisa nyaman untuk si ikan tersebut. Nah, kita juga menyediakan jaring-jaring untuk si induk ini di dalamnya biar anaknya keluar seperti ini contohnya. Dan ini kami menggunakan sistem seperti ini semua yang sudah terlihat. Ya, inilah sistem yang kami buat untuk pencegahan daripada si anak-anak bisa dimakan sama induknya seperti itu. Oke, rekan-rekan, tips cara untuk anak-anak ikan itu bisa tumbuh baik dan
tidak banyak terserang penyakit. Nah, ini salah satu tipsnya kita di sini ya, menggunakan bak. Di mana bak ini juga kita menggunakan sistem filterisasi. Sebab apa? Sebab kami di sini itu untuk perkembangan si anak itu meski puspakannya ya. Jadi makanya kita menggunakan filterisasi mencegah daripada kekeruhan air dan amoniak yang tinggi seperti itu. Nah, kita bisa lihat ikan-ikannya ada di sini dengan usia-usianya yang berbeda ya rekan-rekan ya. Nah, ini ikan-ikan yang memang usianya masih di bawah 1 bulan kayak gitu. Oke, untuk umur berapa sih ikan gapi bisa dikembangbiakan? Kalau di kami biasanya kami menggunakan itu umur 5 bulan ya, 5 bulan. Apakah umur usia 3 bulan itu bisa dikawinkan? Bisa. Bahkan usia 2 bulan pun bisa. Cuma hasil dari anak-anaknya itu kemungkinan imunitasnya merendah ya. Terus juga hasil dari produktivitas induk itu juga kurang kalau usia muda. Cara pemeliharaan air untuk di sini kami cukup saja menggunakan air yang memang sudah diendapkan, tapi setiap area masing-masing itu berbeda-beda. Makanya mungkin ada yang pH-nya tinggi, ada yang pH-nya rendah. Kembali lagi kita mesti mengetahui bahwa saja pH itu penting juga untuk gapi. Nah, di kami ini kebetulan pH-nya sangat cocok untuk gapi, makanya kami breeding tidak perlu ornamen-ornamen yang lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan selalu kita sebagai pecinta ikan hias dimanapun berada, semoga kita semakin berkembang, semakin bermotivasi lagi dan semakin berinovasi lagi. Terima kasih banyak semuanya. Gua pamit undur diri.